Shalom jemaat yang terkasih, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya harap kita tetap berada dalam suasana baik dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk memutus rantai pandemi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, apa hal yang paling sulit dilakukan ketika kita berada di tempat yang baru? Tentu mengenal. Kita perlu mengenal tempat baru kita. Kita pindah ke tempat pekerjaan baru, kita berusaha untuk mengenal sesuatu yang baru. Kita pindah ke rumah yang baru, kita berusaha berkenalan dengan tetangga sekitar, lingkungan sekitar. Tentu berkenalan ini sangat sulit ataupun juga sangat rumit bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Mengapa mengenal ini sangat sulit? Mengenal itu bukan cuma sekedar tahu, tapi mengenal itu lebih dalam lagi. Kita tidak hanya sekedar tahu nama, tapi kita juga tahu apa pergumulannya. Kita juga tahu apa yang sedang ia butuhkan. Bahkan kita juga tahu cerita terkelamnya. Itulah mengenal, berbeda dari sekedar tahu. Ketika kita melihat hal ini, apa yang mau kita lihat dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen atau seorang yang berada dalam komunitas Kristen yang mungkin saja kita juga berpindah-pindah, mungkin juga ada yang menetap. Tetapi apa yang mau kita lihat dari cara mengenal yang lebih mendalam, bukan cuma sekedar tahu. Ketika kita melihat bahwa Tuhan atau pemazmur juga mengibaratkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Pemazmur melihat Tuhan sebagai gembala yang baik, dan Tuhan juga mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik. Mengapa gembala dipilih sebagai sarana untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan mengenali setiap umatnya? Karena pekerjaan sebagai gembala itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bukanlah pekerjaan yang hanya menggiring kawanan ternak, makan atau minum saja, tetapi juga membuat sebuah ikatan emosional antara si gembala dengan si gembala yang digembalakannya. Ketika Mazmur 23 mengatakan gembala yang baik akan menuntun, bukan semata-mata karena itu tugasnya, tetapi karena gembala memiliki ikatan. Jika gawanan dombanya tidak digembalakan ke tempat yang baik, maka domba-domba itu akan sakit. Ia mengenali setiap dombanya. Pemazmur dengan baik menggambarkan bagaimana seorang gembala. Begitu juga yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes menggambarkan Tuhan yang adalah seorang gembala. Gembala yang tidak hanya menjadi gembala saja, tetapi gembala yang mengenali domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengenali gembalanya. Ketika kita bicara dalam kehidupan ini, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang mengenali domba-dombanya? Apakah kita orang Kristen yang juga mengenali siapa gembala kita? Suara siapa yang mau kita dengar? Ketika Tuhan menunjukkan bahwa ia mampu mengenali setiap kita, apakah kita pun juga mampu mengenali setiap saudara kita, orang-orang yang berada dalam komunitas kita? Apakah kita mampu mengenalinya? Apakah kita juga mau terus menggali pengenalan kita akan Tuhan? Sebelum kita mengenali banyak orang, kita juga perlu mengenali siapa gembala kita, agar kita mampu mendengar suaranya. Apakah mengenal itu sulit? Tentu, karena ada waktu, ada tenaga yang diberikan untuk mengenal. Pertama-tama kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa gembala kita. Kita memberi waktu untuk menggali, mencari, melalui firman-Nya, melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan mengenali bagaimana Allah yang kuat itu, Allah yang menyertai itu.
Kita mengenalinya melalui apa yang baik yang kita terima, melalui apa yang buruk, pergumulan yang kita alami. Kita mampu mengenali bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Begitu juga kita diajak bukan cuma mengenali Allah, tetapi kita juga diajak mengenali sesama kita yang berada dalam komunitas kita sebagai manusia. Bahwa kita perlu mengenali mereka bukan cuma sekedar tahu nama, tetapi juga tahu pergumulan yang mereka miliki. Sulit, tentu. Tapi apakah itu mustahil? Tidak. Ketika kita mau memberikan diri, ketika kita mau memberikan waktu kita, tenaga kita, untuk berusaha mengenal siapa yang berada dalam sekitar kita. Atau yang terkecil, siapa sebenarnya keluarga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita. Cobalah mulai mengenali mereka. Tetapi terlebih dahulu kenali dulu siapa gembala kita. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Itulah yang mungkin menjadi perenungan kita pada hari ini. Apakah kita mau mengenali siapa gembala kita? Mau mengenali siapa sesama kita? Bahkan siapa orang yang hidup bersama saya selamanya? Selamat mengenali agar kita dapat hidup saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kita semua.